bermimpi bulan jatuh dari langit. Cahaya itu penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud bangun, lalu mengangkat anaknya dan menciumnya. Seluruh badan Hang Tuah berbau wangi. Pada sebelah petangnya, Hang Mahmud menceritakan mimpinya kepada istri dan anak-anaknya. Setelah mendengar kata-kata suaminya, Dang Merdu segera memandikan dan membasuh anaknya. Beberapa tahun kemudian, Hang Tuah membesar menjadi seorang anak yang cerdik, tangkas, dan mahir bela diri. Dia mempunyai seorang kawan bernama Hang Jebat yang dia anggap adiknya sendiri. Di kandang tertuduh, mereka saling bercerita tentang mimpi dan bertukar-tukar sajak. Setelah mereka bercakap-cakap di dermaga, mereka pun ke pasar untuk melihat-lihat. Ternyata di pasar ada Sultan Mahmud, Datuk Bendahara dan istri Sultan tengah berbelanja. Kanda, boleh tidak aku beli perhiasan ini? Soalnya perhiasan di kerajaan kita rusak. Boleh Dinda, apa sih yang nggak buat Dinda? Terima kasih Kanda. Yang mulia, saya izin pamit undur diri karena ada urusan mendesak. Hang Tuah dan Hang Jebat pun menghampiri, tetapi didului Hei oleh Tuan, Taming Sari. hanya kamu turun dari tapamu itu karena kamu tidak pantas untuk duduk. Kalau kamu tidak mau, kamu akan mati. Dasar bocah bajingan. Mari kita akhiri. Kamu beruntung Tuan, kita lanjutkan lain hari. Datuk menoleh, perompak sambil berjalan. Setelah kejadian itu, Hang Tuah dan Hang Jebat pun dipanggil ke istana untuk diberi penghargaan. Terima kasih kalian sudah menyelamatkan nyawa saya dan istri saya. Apa? Kamu ini yang menyelamatkan nyawa kita? Sungguh tidak pantas. Dan begitu mereka lah yang telah menyelamatkan nyawa kita. Karena kalian sudah menyelamatkan nyawa kami berdua, kalian akan saya beri imbalan. Kita yang mulia, kami melakukan itu dengan ikhlas. Kami tak izin meminta amalan apapun itu. Ya itu benar yang mulia. Munafik! Kalian pasti ingin kan imbalan dari raja itu? Dan tiba-tiba, Taming Sari itu kembali datang mengacau. Hei Raja Alim, urusan kita belum selesai. Kamu berdua jangan ikut campur. Maka terjadilah perkelahian di dalam istana. Taming Sari yang kebal oleh keris itu pun berhasil dibunuh oleh Hang Tuah. Malang bagi Hang Jebat, dia tidak berhasil membunuh perompak, dan Hang Tuah dan Hang Jebat pun diangkat menjadi panglima perang. Aku sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Kalian kata lagi. Kalian akan aku angkat menjadi panglima. Untuk tugas pertama kalian akan pergi ke Pahang untuk mencari Tuan Teja. Siap Tuan, kami akan pergi sekarang. Cepat, kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Ketika Hang Tuah berangkat ke Pahang, Melur turun dari gunung dan mencari Hang Tuah. Tapi Melur telah ditawan oleh Tun Ali atas hasutan Patik Karmawijaya untuk dijadikan selir sultan. Atas muslihat Tun Ali juga, Hang Tuah yang kembali dari Pahang. Namun, Sultan mendengar perbuatan Hang Tuah itu, lalu terjadilah fitnah. Maka Sultan menghukum Hang Tuah yang akan dihukum mati karena telah dituduh berzina dengan Melur yang telah menjadi selir sultan. Maka Sultan memerintahkan Datuk Bendahara untuk membunuh Hang Tuah. Bendahara, cari Hang Tuah, bunuh dia. Siap yang mulia. Tapi kenyataannya hukuman mati tidak dilaksanakan oleh bendahara.
Hang Tuah disembunyikan di sebuah pondok terpencil. Suatu bendahara menyebutkan kepada Sultan bahwa Hang Tuah telah ia bunuh. Lapor Yang Mulia, Hang Tuah sudah saya bunuh. Bagus, gaji kamu akan saya naikkan. Di lain pihak, Hang Jebat dilantik oleh Sultan menjadi panglima menggantikan Hang Tuah. Lalu keris Tamingsari dianugerahkan kepada Hang Jebat. Malang nasib Sultan. Setelah Hang Jebat dilantik menjadi panglima, Hang Jebat melakukan pemberontakan dan mengambil alih tahta kerajaan dari Sultan. Tidak seorang pun dapat melawan Hang Jebat, baik itu pendekar atau panglima yang ada di Malaka. Karena Hang Jebat telah kebal dengan bantuan keris Tamingsari. Sultan Mahmud terpaksa melarikan diri ke rumah bendahara, dan pada akhirnya Baginda baru menyesal telah membunuh Hang Tuah yang tidak bersalah. Inilah saatnya bendahara memberitahu bahwa Hang Tuah masih hidup. Akhirnya bendahara menjemput Hang Tuah yang telah ia sembunyikan. Hang Tuah, ayo ikuti aku. Lalu Sultan menugaskan Hang Tuah untuk menemui Hang Jebat untuk membunuhnya. Cepat, berhenti. Kamu sudah membunuh banyak orang. Apa kau tidak ingat aku? Siapa dulu yang tua? Aku tidak percaya. Kalau yang asli dan raja. Aku tidak terbunuh. Aku tidak terbunuh. Aku hanya dilakukan oleh kerajaan. Itu saya tidak. Raja paling besar. Dan pada akhirnya mereka pun berpisah. Hang Jebat mati dan Hang Tuah kembali diberi tugas untuk mengawal raja. Dan pada saat mengawal, Hang Tuah diserang perompak yang pernah dijumpainya. Kalian pasti ingin kan ibadah. Lernya kak batu. Dan begitu. Ingat. Hei, tapi